Baik, apakah saya tanya dulu apakah bahan presentasi saya yang sudah saya share ini terlihat? Sudah terlihat, Prof. Suara saya jelas? Sangat jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Boleh, Prof. Ya, Ibu Irjen Kemendikbud, kita mengucapkan terima kasih. Mungkin karena kesibukan harus kembali ya ke tugas yang lain. Dr. Katerina Girsang, ini depannya orang Sumatera Utara juga kan. Yang kita hormati, saya kira sebentar lagi akan tiba juga, yaitu Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud RI, Profesor Dr. Hewan Aris Junaidi, PhD, Bapak Rektor USU yang kita banggakan, membuat USU ini tersenyum ya, Profesor Runtung. Mungkin kalau yang diolah boleh tepuk tangan lah. Kemudian tentu kita sangat bangga pada hari ini kepada Dr. Setiawan selaku Dekan Fakultas Keperawatan dan juga terpilih. Jadi bukan ditunjuk ya, tapi terpilih bahwa Fakultas Keperawatan itu layak ya untuk menjadi objek zona WBK ya, wilayah bebas korupsi dan zona integritas. Alhamdulillah atas amanah ini, mudah-mudahan selaku R4 kami mengucapkan selamat karena programnya dari kantor Sirenbank. Terima kasih, Prof. Kemudian di sini juga hadir tim reformasi birokrasi baik di tingkat universitas maupun di tingkat Fakultas Keperawatan yang telah bekerja keras. Ya, kami bangga kepada kalian semuanya. Para audien yang tadi 418, mudah-mudahan setelah pulang Ibu Irjen tidak menjadi 200-an ya. Tetap ya ada di sini karena kami ingin menyampaikan sesuatu yang sebenarnya lebih fokus kepada apa yang telah dicapai dari reformasi birokrasi yang sudah dijalankan oleh Universitas Sumatera Utara. Tadi sudah disebutkan oleh Ibu Irjen bahwa bukanlah hal-hal formalitas ya, yang kita inginkan, tetapi sesuatu yang substantif, ya, yang terlihat bahwa telah terjadinya perubahan setelah kita melakukan reformasi birokrasi. Bisa nggak kita tunjukkan itu? Pak Rektor tadi dengan singkat jelas sudah menunjukkan banyak sekali perubahan yang terjadi di Universitas Sumatera Utara. Perubahan pokok itu ada 3 yang dituju. Yang pertama adalah organisasi. Organisasi kita ini gemuk, tidak bisa bergerak, atau organisasi kita ini gesit, agile ya. Agility ini sangat penting. Beranikah pimpinan untuk merampingkan organisasi? Ini salah satu sasaran daripada reformasi birokrasi. Ya. Bagaimana kita proses yang kedua adalah bisnis proses. Yang selama ini barangkali satu surat seminggu baru terjawab, ini satu hal yang sangat sederhana saja. Tapi setelah kita lakukan ini, kalau memang perlu 1 jam, 1 jam. Perlu 1 hari, 1 hari. Dan terintegrasi. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan dengan 1 pintu, seperti dikatakan oleh Pak Rektor tadi. Dengan adanya unit layanan terpadu kita. Dan yang paling penting,
daripada perubahan yang dimaksudkan, dan tadi berkali-kali ditegaskan oleh Ibu Irjen adalah perubahan pada sumber daya manusia atau aparatur negara, katakan kalau kita di USU ini, ya, dalam pertama kita lihat dari komitmennya. Komitmen yang harus selalu melihat kontrak kinerjanya itu apa KPI yang dituntut oleh seorang ASN. Kalau itu kita tidak tahu apa key performance indicators, kita tidak tahu, barangkali ini yang susah. Yang kedua, kita harus bisa juga melihat bahwa kerja itu adalah ibadah. Kalau itu sudah ibadah, jadi saya bekerja bukan karena ada reformasi birokrasi, tetapi karena ini adalah amanah dari Yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau hari ini, saya pun ini sendiri di kantor ini ya, karena takut mati lampu kalau di rumah nih. Ya ringan aja ke sini, nggak ada masalah begitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus melihat untuk membuat sebuah perubahan, ini masih di slide ini aja, maka kita melihat pedoman dari apa yang dikatakan oleh Profesor Heike Bruch. Adik-adik mahasiswa S2 yang mengambil kuliah Total Quality Management dari saya di Fakultas Keperawatan, ini barangkali sudah sering mendengar apa yang dikatakan oleh Heike Bruch, bahwa organisasi itu punya value, organisasi itu punya energi, dan energi organisasi itu bisa dibagi 4. Yang paling bagus adalah productive zone atau productive energy. Jadi kalau kita udah bicara produktif, inilah sasaran reformasi birokrasi sebenarnya. Jadi terjadi perubahan yang sangat mendasar, sistemik, ya, dan telah menjadi membudaya. Tetapi bagaimana mengukur bahwa dia itu produktif? Yang pertama adalah secara kualitas dia mengikuti visi dan misi Universitas Sumatera Utara kalau kita di USU. Visi dan misi dari Fakultas Keperawatan itu dia ikut, dan itu terlihat pada sumbu Y-nya. Sumbu Y itu apa? Yaitu intensity kegiatan. Dia juga ikut terlibat aktif. Kalau dia seorang dosen, tugasnya adalah tridharma. Bukan hanya mengajar, tapi juga meneliti dan melakukan community services, dan itu bukan begini, tetapi harus berjalan seiring. Karena ada outreach dari ketiga tridharma itu. Ada kaitan ada intersection antara tridharma pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Dan itu yang harus kita pahami. Bukan berarti kita udah mengajar selesai. Loh, mana penelitian saya? Ya, nanti kita akan tunjukkan bahwa setelah reformasi birokrasi terjadi perubahan. Itu untuk produktif. Tetapi jangan lupa bahwa organisasi energi ini ketika kami di Prof. Runtung, saya dan teman-teman lain di jajaran pimpinan diberi amanah oleh Majelis Wali Amanat, yang pertama kali kami pelajari ya di bawah kepemimpinan Pak Runtung adalah energi organisasi. Dan itu yang pertama kali kami presentasikan. Energi organisasi. Karena maaf terganggu dengan telepon. Karena energi organisasi berikutnya adalah korosif. Dia terlihat sangat aktif tetapi tidak ikut visi misi. Ada yang comfort zone, ya, dia nggak peduli, nggak ikut, ya, nggak ikut. Tapi dia ikut visi misi kita. Tapi nggak ada kegiatannya. Yang penting aku tidak dipecat, ya. Ini zona apa namanya ini? Ya, zona nyaman. Tetapi ada, itu yang paling mudah kita kenal adalah satu zona resignative inertia. Memang bertahan. Dia tidak mau ikut visi misi kita dan dia juga tidak melakukan kegiatan. Intensitasnya kecil sekali.
Jadi terjadilah apa yang disebut dengan kegiatan-kegiatan mikropolitik, segala macam, fitnah, hasud. Nah, apa solusi dari seorang dari pimpinan? Jadi bukan hanya memberikan komputer, bukan hanya memberi segala macam, tetapi ada satu solusi reformasi birokrasi yang kita belajar dari Prof. Kuntum. Ayo kita refreshing, ya. Bagaimana kita menjalin hubungan silaturahmi yang baik tanpa membedakan suku, agama, segala macam kedudukan, ya. Di kebun di mana, di kebun beliau di mana? Ayo kita kumpul, kita bicarakan. Itulah hal-hal yang barangkali bisa oleh Profesor Heikebruch ini kita bisa menuju kepada produktif energi. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan membuat presentasi. Mungkin saya akan singkat saja. Kalau nanti Prof. Aris sudah datang, mohon info ya, moderator ya. Oh, udah masuk, Prof. Prof. Sudah Aris. bergabung, Prof. Bagaimana? Saya lanjut atau Silahkan dilanjut, Prof. lanjut saja? Ya. Oke, baik. Nah, jadi dalam presentasi ini saya akan memulainya dari paling belakang, ya. Sorry, ini udah saya balik, yaitu dari capaian kinerja. Kemudian baru nanti dari hasil capaian itu kita lihat kenapa bisa terjadi. Gitu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor, jadi saya singkat saja. Jadi dari sasaran strategis ini tahun 2019 kita lihat ini hasilnya. Jadi dari sisi tingkat minoritas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintahan kita sudah pada level 3. Level yang cukup bagus ya. Kemudian terwujudnya tata kelola serta kualitas layanan yang baik, WTP. Walaupun itu hanya baru pintu masuk, kata Bu Irjen tadi. Pembelajaran juga ini mungkin bisa dilihat di sini untuk mempercepat ya. Relevansi kualitas dan kuantitas sumber daya. Ya, memang ada sekarang ini kelemahan kita karena presentasi dosen berkualifikasi S3 kita ini masih kurang dan itu sebabnya barangkali nanti kita lihat kita di klaster 1 tetapi masih di 13 atau 14 begitu ya. Kemudian kita lihat lagi relevansi dan produktivitas dan pengembangan. Jurnal publikasi internasional kita ini luar biasa seperti dikatakan oleh Pak Rektor tadi ya. Kumulatifnya sangat luar biasa. Kenapa? Karena salah satu dalam reformasi birokrasi yang kita jalankan adalah memberi insentif. Jadi ada stick, ada carrot, ada reward, ada punishment. Tetapi dalam penjaminan mutu memang punishment nggak ada, reward dengan reward yang besar, reward yang kecil gitu ya. Karena yang dituntut adalah sebuah perubahan budaya itu tidak bisa dengan kekerasan. Ya. Kemudian jumlah kekayaan intelektual kita yang didaftarkan ini juga luar biasa bertambah. Mungkin dari 1-2 bisa dihitung jari, sekarang udah nggak cukup lagi, jari-jari kita udah nggak cukup lagi. Itu artinya kreativitas dari dosen-dosen kita ini cukup baik. Dan lain-lain barangkali bisa kita lihat di sini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah penilaian SPIP. Tadi kami sudah katakan ini kira-kira breakdown-nya. Ya, jadi ada yang kita dapatkan tadi level maturitasnya tinggi. Ya. Ini penjelasannya ada di sini. Saya kira bahan ini nanti silakan di-share sehingga kita dapatkan jumlah skor sebenarnya bukan 3 saja, tapi 3,505. Ya, jadi alhamdulillah dan terima kasih ini kepada tim pemerintah Irjen Kemendikbud ya, sehingga kami bisa memperoleh ini. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang datang tiba-tiba karena adanya sebuah proses reformasi birokrasi yang kita lakukan. Nah,
dan juga ini sangat membanggakan kami bahwa hasil penelitian mandiri Lakib USU tahun 2019 ya kita dapat nilai 95,33 kategori AA. Sangat memuaskan, itu kata Pak Rektor tadi. Ya, jadi USU itu ada di sini. Ada di nomor 3 itu. Saya ingin sampaikan capaian kinerja khusus per September 2020. Ya. Kita masih bisa mempertahankan klaster 1. Ya, tetapi memang belum bisa ke atas, melejit ke atas karena tadi kami katakan bahwa salah satu adalah rasio dosen berkualifikasi S3 kita masih sedikit kurang ya. Dan internasionalisasi ini kita lakukan, Pak Rektor tadi sudah mengatakan salah satu ya menyediakan fasilitas, kemudian networking, kemudian program WCU yang nanti akan kami jelaskan. Ini capaian khusus peringkat nasional perguruan tinggi di Indonesia yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Rektor. Jadi kita lihat LPPM USU yang tadi kita nggak tahu di mana 40-an, sekarang 7. Kinerja inovasi USU juga demikian, sekarang ranking 10. LP USU, ini dari Simditapmas 15, ini juga dari puluhan. Kemudian yang kami sangat banggakan adalah keterlibatan mahasiswa baik dalam nasional maupun internasional, berbagai kegiatan ilmiah, olahraga, IMTGT Carnival, dan lain-lain, kita di urutan 22. Nah, sekarang ini kita Universitas Sumatera Utara sangat mendukung ya kampus Merdeka Belajar Universitas Sumatera menuju universitas berstandar internasional. Pak Rektor sudah menandatangani kontrak kinerja kampus Merdeka Belajar ini dan sudah dikirim ke Kemendikbud. Nah, dan kami di USU telah membentuk sebuah tim yang kebetulan saya sendiri sebagai ketuanya dengan 9 program penguatan untuk bagaimana USU menjadi atau menuju universitas berstandar internasional sehingga pada tahun 2024 ya paling tidak 2024 ini harapan dengan pimpinan yang baru nanti terus berusaha sehingga kita bisa masuk 500 dunia untuk YES rankingnya. Semangat dari Pak Rektor, mari kita dukung kampus ini ya, kampus Merdeka untuk Indonesia maju. Dan untuk tahap yang pertama, baru saja launching konsorsium 5 perguruan tinggi negeri dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, di mana di USU diwakili oleh Fakultas Teknik. Sehingga nanti bisa bertukar, baik itu dalam program pertukaran mahasiswa, ya sistem belajarnya, maupun dalam program case study dan project based learning. Ini bisa sama-sama dilakukan. Itu beberapa hasil reformasi birokrasi yang bisa kita lihat. Sejak dari 2017, 2018, dan 2019, dan terakhir tadi sampai September 2020. Apa yang dilakukan seperti yang dikatakan oleh Bu Irjen tadi, bahwa perubahan kecil, ya, sekecil apapun, ya, ini saya juga ikut menambahkan, ini akan membuat planet ini tersenyum dan Universitas Indonesia tersenyum dan tentu saja Universitas Sumatera Utara ini tersenyum. Ya. Karena apa? Karena terjadi perubahan luar biasa, alumninya baik, industri juga senang, sehingga kerjasama tripartit ya ini bisa dilakukan dengan baik. Nah, bagaimana area perubahan yang dilakukan oleh USU? Kenapa dapat hasil seperti itu? Barangkali itu jadi pertanyaannya. Kita melakukan 8 area perubahan dan 4 penguatan layanan. Jadi penguatan layanan yang kita maksudkan itu adalah pada bidang riset dan pengembangan, layanan perizinan,
layanan kepada mahasiswa, layanan pendidik dan tenaga pendidikan. Ya, sehingga ULT yang ada sekarang itu betul-betul difungsikan. Ya, selain daripada konsep manajemen perubahan yang dimulai daripada pembangunan sumber daya, pengembangan sumber daya manusia. Salah satu adalah nilai-nilai untuk manajemen perubahan, bagaimana memberi award kepada para peneliti. Yang dapat Q1 publikasinya itu saya kira 100 jutaan ya sekarang. Ya. Demikian juga untuk publikasi-publikasi nasional maupun internasional. Semua diberikan reward oleh pimpinan universitas. Kemudian pembentukan agent of change untuk menjadi figur atau role model. Ini yang dimulai dari jajaran pimpinan universitas, fakultas, dan lembaga. Oleh karena itu harapannya sebagai pilot project Fakultas Keperawatan ini bisa menjadi contoh baik untuk fakultas yang lain. Sehingga reformasi birokrasi ini nanti bisa terlihat lebih jauh pada salah satu adalah zona bebas korupsi itu. Kalau waktunya sudah panjang, moderator tolong ingatin saya. Silahkan Prof, masih ada kok. Ya, penguatan kelembagaan ya ini kita lakukan di sini ada 6, restrukturisasi organisasi. Jadi oleh Majelis Wali Amanat, karena ini yang bisa merubah struktur organisasi ya. Ini sudah beberapa kali mengeluarkan peraturan Majelis Wali Amanat mulai dari nomor 16 kemudian nomor 1 tahun 2020. Jadi ada hal-hal dikatakan tadi bahwa perubahan itu juga perubahan organisasi. Jadi bagaimana menambah boleh, tetapi kalau memang redundant atau fungsinya tidak bagus, menghambat birokrasi, maka itu harus dipangkas. Dan itu kita harus siap. Ya, jadi itu restrukturisasi organisasi. Yang kedua adalah penyusunan dan penetapan rincian tugas unit kerja, tupoksi. Sehingga seperti kata Bu Irjen tadi, siapa, who do what itu harus tahu gitu. Kemudian penyesuaian organisasi usus sesuai dengan perubahan kebijakan. Ini memang harus adaptable. Sekarang ini pandemi COVID-19 ya. Maka bagaimana kita harus menyesuaikan organisasi kita ini ya dengan kondisi yang ada sekarang. Kita mau berubah ya atau ya change or die. Itu aja pilihannya, nggak ada. Kemudian penguatan organisasi unit kerja penunjang pelaksana tugas universitas. Penyusunan pedoman dan pelaksanaan evaluasi organisasi di lingkungan universitas, pengembangan sistem informasi kelembagaan unit kerja di lingkungan universitas yang akan kami jelaskan nanti lebih baik. Kemudian untuk bisnis proses ya, untuk penguatan tata laksananya, satu penerapan efisiensi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Mungkin kita bisa lihat sekarang layanan penelitian, lembaga penelitian juga di pengabdian masyarakat, dan itu yang membuat para peneliti nyaman ya dan bisa mengeluarkan karya-karya terbaiknya. Kemudian perluasan penerapan sistem informasi yang terintegrasi. Banyak sekali sudah sistem yang dibuat walaupun berproses untuk menuju kesempurnaan. Terutama dalam pandemik ini kita tahu bahwa mahasiswa berada di rumah masing-masing dan kita punya konsep e-learning, dan dalam waktu dekat kita akan kerjasama dengan PT Telkom untuk CloudX ya di samping Zoom, sehingga ada 500 lebih host yang nanti akan kita bagikan kepada prodi sehingga ini bisa berjalan lancar dan diberikan bimbingan kepada para dosen ya sehingga benar-benar kuliah online ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian informasi keterbukaan publik yang ini juga
barangkali dengan sistem lapor dan lain-lain sebagainya ini disiapkan. Kemudian penguatan peraturan perundang-undangan. Jadi kita salah satu adalah sekarang sudah ada kepala kantor bidang hukum, ya. Jadi SK-SK segala macam, kalau ada permasalahan, kepala kantor bidang hukum ini bisa sama-sama bersama dengan pimpinan. Demikian juga permasalahan yang dihadapi oleh dosen, ya, dan lain-lain. SDM aparatur ini barangkali sekarang ini sudah dengan sistem semua dan kerjasama bukan langsung connect dengan Dikti melalui SISTER, ya, sistem informasi sumber daya terintegrasi. Atau di USU sistem manajemen SDM USU terintegrasi. Ini sudah berjalan. Walaupun di sana sini barangkali kita perlu melihat penyempurnaannya. Kemudian penguatan sistem pengawasan. Jadi ada ini yang kita lakukan atau katakanlah ini sebagai pilot project di Fakultas Keperawatan, kemudian SPIP untuk tingkat universitas dan lain-lain. Kemudian kita pengaduan masyarakat ini kita terima, kemudian pelaksanaan whistleblowing sistem, pelaksanaan pengendalian gratifikasi yang tadi disebut-sebut oleh Ibu Irjen, ya. Dulu saya ingat bagaimana kalau nguji itu, wah kita kok nggak enak hati gitu ya dikasih nasi, tapi lebih nggak enak hati lagi mungkin kalau kita tolak ya pada saat itu ya. Tapi dengan adanya satu kebijakan dari universitas bahwa tidak boleh lagi, ya, sehingga sekarang papan bunga aja ini sekarang udah tidak ada di depan biro rektor kalau ada ujian doktor misalnya, karena itu sangat sebenarnya itulah dia gratifikasi itu. Kemudian pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan yang barangkali ini bisa dilihat bersama di 3 pilar, ya. Pilar pertama MWA, pilar kedua adalah senat akademik dan eksekutif. Orang Medan bilang, orang Batak bilang itu dalihan natolu. Jadi ada tungku 3 yang digunakan untuk memasak nasi, itulah Universitas Sumatera Utara ini. Kerjasama yang baik inilah yang kita praktekkan. Kemudian penguatan akuntability melalui Lakib USU 2019, ya. Ini sudah kita kirim ke Kemendikbud. Kemudian quick wins, quick win kita peningkatan kualitas pelayanan publik atau sekarang dulu ULT, sekarang pusat pelayanan terpadu. Ini banyak sekali layanan yang sudah diberikan di lantai 1 biro rektor kita. Kemudian kita bisa melihat misalnya ada beberapa contoh yang waktu itu barangkali sudah banyak yang dikunjungi, ya, beberapa universitas sudah berkunjung juga ke sini melihat bagaimana kita sudah bisa melaksanakan layanan sehari, ya, di pusat pelayanan terpadu Universitas Sumatera Utara. Banyak sekali SOP yang sudah dikerjakan di sana, tetapi juga ada beberapa yang memang harus menunggu atau diperlukan approval, ya, dari unit lain. Nah, beberapa yang sudah jalan dengan baik itu barangkali yang tanda bintang itu ini perlu approval atau kerjasama dengan unit lain. Nansri, ini yang yang tersedia tinggal 5 menit lagi. Oh, pas. Oke. Mungkin nggak sampai nih. Alur Nansri atau layanan sehari, barangkali kita bisa lihat layanan itu sebelah kiri. Nah, bagaimana pelaksanaannya interaktif antara petugas, ya, dan pelanggan, ya, dalam hal ini mahasiswa misalnya, ini bisa kita lihat di sini. Kemudian ini Nansri masih. Nah, peningkatan kualitas layanan mahasiswa juga demikian, bukan hanya di perpustakaan kita yang semuanya dengan sistem online, ya. Perpustakaan kita itu termasuk salah satu perpustakaan, kalau dulu pernah terbaik tingkat nasional, ya, tapi sekarang juga tidak kalah baiknya
yang dibandingkan juga dengan perpustakaan yang lain. Kemudian sistem informasi ini juga terus ditingkatkan. Ya. Ujian online segala macam itu sudah bisa tersedia di sini. Kemudian proses kerja dan key performance ini indikator USU. Jadi sudah ada klinik publikasi ilmiah misalnya, kita menyelenggarakan banyak sekali internasional atau conference ini dengan mudah bisa dilaksanakan dan kita mendapatkan katakanlah proses daripada indeks Scopus dan indeks-indeks yang lain. Kemudian pelayanan riset dan pengembangan ini juga dalam sebuah sistem yang dilakukan oleh LPUSU. Jadi call for papers, call for proposal ini sudah ada sistemnya, ya, baik yang langsung dengan Simliptama maupun di tingkat apa yang kita sebut dengan di sini adalah satu dukungan keuangan dari Universitas Sumatera Utara dari non PNBP dalam program Talenta. Ini juga diberikan terus-menerus. Dan yang terakhir barangkali yang kami ingin sampaikan juga adalah komitmen Universitas Sumatera Utara dalam membuat Green Campus, mengikuti World Ranking UI Green Metric. Dan alhamdulillah untuk tingkat Indonesia kita berada di ranking 14. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Rektor, bahwa sekarang sudah ada Fakultas Kehutanan, insya Allah semester depan ini sudah bisa berjalan. Itu adalah sebuah gedung green building yang kedua yang ada di USU selain rumah sakit. Dan sebenarnya juga adalah gedung prorektor. Kita memperbaiki infrastruktur yang konsepnya adalah green, energi di sini, ya. Kemudian bagaimana kita menghemat air, menghemat kertas dan lain sebagainya. Walaupun sekarang ini alhamdulillah ya, blessing in disguise karena COVID, banyak sekali yang kita lihat hijau ya, mana-mana hijau, bukan hanya USU tapi juga dunia, penghematan kertas dan lain-lain sebagainya. Sehingga harapan kita pada 2020-2021 ke depan peringkat USU ini akan lebih baik lagi. Barangkali itu saja, pas waktunya Pak Moderator, karena ini sudah saya sampaikan tadi di awal. Ya. Jadi, thank you very much. Terima kasih, menjua-jua. Ya, Prof. Terima kasih. Atur nuhun. Baik. Terima kasih Profesor atas materi yang sudah disampaikan di ruang dengar kita ini. Datang di ruang Zoom kita, Prof. Aris. Ya, selamat siang, salam sehat, salam sejahtera. Salam sehat, Prof. Prof, sukses, Prof. Maaf, mendahului ini diminta, sebenarnya nggak enak juga sih. Siap, Ji. Prof. Aris. Saya senang dengan lagunya ini ya, lagunya apa itu? Rumah Kita Sendiri ya. Oh, ada. Ada jadi nggak enak nih. Ya. Selamat ulang tahun buat Fakultas Keperawatan. Prof. Bustami dan Pak Setiawan yang terhormat, dalam area ZI dan WBK, bagaimana saran Bapak ketika kami mahasiswa mendengar atau menerima kalimat nanti ya Dek? Monggo kepada Prof. Bustami dan juga Pak Dekan untuk menanggapi pertanyaan ini. Mungkin Prof. Bustami yang terlebih dahulu. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Jawaban ntar ya, nanti ya Dik. Nah, itu kan sangat situasional ya, apa namanya. Jadi kalau itu ditujukan ke siapa gitu ya?
ditujukan ke dosen, dosennya lagi membimbing yang lain, ya dia bilang nanti ya gitu ya. Tapi kalau nantinya itu nanti gitu ya, sama seperti pukul berapa ya, datanglah jam-jam 7. Nah kalau udah jam-jam 7 itu udah susah itu. Jadi bisa lewat. Jadi inilah yang sebenarnya perubahan yang harus dilakukan oleh kedua pihak. Jadi pihak yang bertanya juga lihat keadaan, pihak yang akan memberikan pelayanan ya paling tidak melihat dulu ya dan mengkomunikasikan dengan baik gitu ya. Nah, sekarang zamannya work from home ya, belajar dari rumah. Jadi semuanya sekarang ini sistem online. Tapi saya melihat bahwa walaupun sudah online ini bisa berjalan mulus asal ada komitmen. Itu tadi yang dibilang Bu Irjen. Komitmen itu bukan komat kami gitu ya. Komitmen itu satu, secara organisasi ya dia komit. Ya, artinya organisasi dia fungsinya apa gitu. Kalau sebagai dosen apa tugasnya? Sebagai dekan apa tugasnya? Sebagai ya semuanya sebagai mahasiswa apa tugasnya? Oleh karena itu kepemimpinan itu sebenarnya juga kepemimpinan pada diri kita sendiri. Jadi di sini sebenarnya ini hanya masalah bagaimana kita mensiasati sebuah pertanyaan. Sehingga ada sebuah buku, bagaimana membuat pertanyaan yang baik. Tapi ada buku yang lain, bagaimana menjawab pertanyaan yang baik. Buku gitu. Nah, oleh karena itu sekarang dalam sistem pembelajaran, kan dengar istilah, tell me, I forget. Teach me, I may know, I may learn. Tapi involve me, ya, I will understand. Jadi ini pola-pola seperti ini yang kita sebut sekarang itu di dalam project based learning atau problem based learning yang semestinya harus terus ditingkatkan. Jadi bersabar ya kalau menjawabnya nanti apa tadi nanti ya Dek. Lihat dulu suasananya gitu ya. Jangan-jangan nanti itu 1 menit kemudian, tapi bisa juga lusa gitu ya. Ya, demikian mungkin Pak ini yang punya resep ini. Ya, langsung berhadapan dengan apa customer day to day ya. Ya. Terima kasih Prof buat tanggapan yang sudah diberikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Dr. Setiawan, silakan. Ya, saya ini menarik yang disampaikan Prof. Bustami ya, karena beliau ini memang juga sebagai dosen ini jadi favorit juga ini, karena mengajar juga di keperawatan S2 terutama. Jadi memang apa yang disampaikan Prof. Bus itu ya saya kontak, tapi saya melihatnya begini Prof. Jadi karena ini terkait UWBK, ZIWBK, jadi di fakultas kita sudah berupaya untuk menginternalisasi ligat namanya. Jadi harus ligat itu kan bahasanya cepat. Nah, jadi mindsetnya memang harus cepat dulu, walaupun disesuaikan dengan kondisi situasi. Ya, tapi menurut saya kalau memang kondisinya itu misalnya saya sebagai dosen memang sedang kosong ya, kalau memang ada pertanyaan itu atau respon, ya segera direspon. Ya, saya kasih contoh khusus nyata ini. Saya kemarin itu ketika membimbing skripsi, itu ada mahasiswa yang memang saya sampai setiap hari itu membimbing skripsi, bayangkan dengan sibuknya WBK ini. Jadi karena ini role model katanya begitu ya. Dan memang ini namanya membantu mahasiswa juga. Itu saya upayakan juga, walaupun sebentar itu tadi, itu memang saya upayakan lah untuk memberikan respon. Itu pun melalui WA ya, melalui telepon, ya menulis pakai HP, memberikan komen-komen. Jadi memang menurut saya memang mindset dulu. Nanti sikonnya ya kan, Prof. Yeah. Nah kalau memang sibuk ya apa boleh buat, tunggu sebentar atau nanti saya buat jadwal misalnya. Kita bimbingannya jam 2 ya. Saya sekarang sedang sibuk begitu. Jadi memang harus ada perubahan semua dari kita semua. Mungkin kebiasaan-kebiasaan lama yang seperti itu, ini harus kita mulai kita singkirkan. Apalagi kebiasaan-kebiasaan dulu mungkin ya, mau apapun mungkin agak lama. Apalagi zaman sekarang kan cepat informasi ini.
kadang-kadang pun juga ya saya pun bilang juga mahasiswa, mohon maaf ya belum bisa dulu begitu. Jadi maksud saya mungkin ada keterbukaan lah dengan mahasiswa. Dan saya kira juga tadi penekanan Prof. Bustami betul juga. Kalau memang sikonnya itu apa ya, karena kadang-kadang kan mahasiswa juga harus memahami juga gitu. Ya apalagi menghubungi mungkin yang pejabat memang sibuk, ya harap bersabar begitu. Dan saya pribadi saya upayakan cepat tuntas begitu sesuai dengan kondisi saat itulah. Saya kira itu Pak Oi.